Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwanda Aulia dengan NIM 23110666. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya dari video YouTube tentang computer vision, belajar dasar Python 2. Nah, jadi untuk penjelasannya itu di sini kita belajar list, dasar, tipe data, dan dokumentasi. Ada seperti list, tuple, set, dan dictionary. Jadi kita mulai pada bagian pertama itu ada my list, 10, hello, 14,5 false, 1, 2, 3, 4. Jadi baris ini itu mengisi ulang my list dengan data baru. Jadi nanti data listnya itu ya ini yang ada di dalam kurungnya. Kita ini sudah jalankan ya teman-teman, sudah jalankan dan sudah berhasil. Kita jalankan ulang. Oke, berhasil. Nah, kemudian di sini ada tipe list. Ini merupakan isi dari my list. Jadi hasilnya list. Kemudian ada kita coba jalankan yang help. Nah, untuk help my list sort ini berisi panduan bagaimana sih cara menggunakan my list ini, atau lebih ke fungsinya ya. Atau penjelasan lainnya itu jadi help my list ini menampilkan dokumentasi bantuan tentang cara penggunaan fungsi sort pada list. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke sifat struktur data. Nah, sini ada my list sama seperti yang di atas. Ini untuk mengisi ulang list dengan data baru, data yang berbeda dengan data yang di atas. Kita jalankan. Nah, sudah berhasil. Nah, kemudian di sini ada print list. Nah, print list ini baris ini fungsinya itu untuk menampilkan isi dari my list. Nah, jadi isi ini 10, hello, dan lain-lain ini akan muncul di print list. Nah, kita lanjut ke my list 4. Nah, jadi baris ini itu mengakses elemen pada indeks keempat atau elemen kelima, yaitu 1, 2, 3. Nah, jadi di sini ada beberapa elemen, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 karena kita mulainya itu dari 0 ya teman-teman. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Kita cek lagi my list 0. Nah, isinya 10. Ada di baris pertama. Nah, di sini kita akan tes my list 7. Dan error. Kenapa error? Karena listnya itu hanya sampai pada 4 list. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita akan checklist my list. Nah, akan muncul lagi list yang tadi. Kemudian kita akan coba jalankan my list min 1. Nah, jadi baris ini mengakses elemen terakhir menggunakan indeks negatif, yaitu hasilnya 1, 3, 4 karena dia adalah my list terakhir.
Kemudian ini kita lewati saja karena pasti akan error karena tidak ada mylist ke min7. Nah, kita coba jalankan, kita tampilkan listnya lagi. Nah, di sini kita akan mencoba untuk yang bagian mylist 3. Jadi stitching atau pemotongan ini mengambil elemen dari indeks ketiga sampai sebelum indeks kelima. Jadi hasilnya false, hasilnya 1, 3, 4. Nah, kita lanjut saja ke bagian, kalau ini kayaknya kita udah paham ya caranya. Nah, kita lanjut aja ya. Tadi kita sampai mylist. Oke, lanjut mylist 4. Nah, akan muncul baris indeks ke pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi baris ini itu dia mengambil elemen dari awal hingga sebelum indeks keempat. Jadi dari sini, dari 0, 1, 2, 3. Dah, ini tidak diambil. Jalankan mylist dan 1. Nah, dia juga ini mengambil semua elemen kecuali elemen terakhir. Nah, kita lanjut. Nah, dia ini mengambil elemen dari indeks ketiga hingga akhir list. Jadi dia dimulai dari false. Nah, ini ketiga dan terakhirnya ada 1, 3, 4. Kita tampilkan lagi listnya. Kemudian kita jalankan untuk versi ini yaitu kombinasi positif indeks dan negatif indeks. Jadi dia mengambil elemen dari indeks 1 sampai sebelum indeks terakhir. 1, 2, 3. Jadi yang pertama ini tidak diambil dan yang terakhir juga tidak diambil. Jadi dia ngambilnya itu tengah-tengahnya. Kemudian mylist. Jadi untuk ini dia menggunakan tanda ini ya, titik 2 tanpa mendefinisikan start dan stop indeks, maka list akan diambil seluruhnya. Nah, dia ngambil semua listnya. Terus kita tampilkan lagi listnya. Nah, jadi ini akan menampilkan dia akan mengakses elemen indeks keempat yang berpusat, yang berupa list ini yang terakhir. Kemudian ada mylist 4.0. Nah, di sini dia akan mengakses elemen pertama di dalam list yang ada di indeks keempat. Nah, hasilnya 1.
Kemudian my list 4.1.2 dia ini melakukan switching pada list di dalam list mulai dari indeks 1 ke atas. Hasilnya itu kita lihat hasilnya 3, 4. Nah, ini dia. Hasilnya dia ngambil dari sini. Kemudian kita lanjut ke new list. Jadi kita di sini bikin list baru. Sudah berhasil. Kemudian kita akan tampilkan list barunya. Kita lihat 10. Nah, di sini untuk new list ini dia itu membuat list dengan 3 tingkat kedalaman atau triple nested. Jadi ketika kita tampilin listnya, dia menampilkan isi my list lama. Nah, kita lanjut. My list 0 sama dengan 21 ini dia mengubah elemen pertama indeks 0 dari 10 menjadi 21. Nah, sudah berhasil kita tampilkan my listnya. Nah, indeks pertama tadi kan ada ini dia 10. Nah, karena kita sudah menjalankan perintah ini, maka hasilnya 21. Lanjut kita jalankan ini. Jadi perintah mylist indeks ketiga ini sama seperti yang atas ini, dia akan mengganti nilai dari indeks ketiga ini menjadi ganti ke string. Nah, sudah berhasil, kita lihat hasilnya. Nah, jadi sudah keganti ya, false tadi dia jadi ganti ke string. Kemudian kita ubah lagi nih untuk isi dari indeks ketiga ini, ubah ke false lagi dan kita lihat lagi hasilnya kembali ke awal. Kemudian kita lanjut ke my list 0 indeks 0.2. Nah, kita coba jalankan. Nah, berhasil. Jadi dia ini mengubah dua elemen sekaligus ke mengubah apa sih maksudnya? Dia ini mengubah dua elemen sekaligus, yaitu indeks ke 0 dan pertama dengan nilai baru. Jadi kita lihat. Nah, nih indeks pertamanya berubah. Lanjut. Nah, dia juga di sini merubah nilai indeks yang kita ubah tadi. Kita coba lihat. Nah, jadi di awal dia jadi false karena kita sudah rubah, dan yang kedua itu jadi hello. Lanjut. Nah, sini sesuai dengan perintahnya, yaitu delete my list indeks pertama. Nah, dia akan menghapus nih indeks pertama tadi, isi dari indeks pertama itu false, jadi dia kehapus. Lanjut. Nah, dihapus lagi, hilang lagi. Lanjut kita ke help ini. Help my list clear. Nah, help my list clear ini dia akan menampilkan bantuan untuk fungsi clear yang berfungsi menghapus seluruh isi list. Nah, kita lanjut ke my list
Nah, kita akan membuat list baru atau mengisi ulang list dengan campuran list dan tuple. Kemudian kita coba mylist .append 3 atau index 3. Sudah, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Hasilnya ini ini list ini dia menghasilkan apa sih namanya, hasil append. Nah, kita coba mylist append hello. Nah, jadi di sini coba dia itu menambahkan string hello ke akhir list. Kita akan lihat hasil. Nah, ini juga dia menambahkan sebuah list baru ke dalam list yang menjadi nested-nya. Kita lihat. Nah, sudah masuk hello dan juga test append-nya. Kita coba lagi bagian sini. Mylist index 7 append 13. Jadi dia ini mengakses elemen indeks ke-7 yang merupakan list test append dan menambahkan angka 13 ke dalamnya. Nah, di sini sudah kita coba mylist count hello. Jadi dia itu menghitung berapa kali string hello muncul di dalam list utama. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa hello-nya itu muncul hanya 1 kali. Maka nilainya adalah 1. Nah, kita jalankan ini mylist hello. Sudah berhasil jalan. Jadi dia itu untuk menambahkan lagi 1 string hello. Kita lihat mylist yang baru yang sudah ditambahkan. Nah, jadi hello-nya di sini ada 2. Di indeks berapa nih? 1 2 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6. Dia ada di indeks ke-5 dan 6. Nah, kita lanjut ke struktur data tuple. Jadi di sini ada my tuple. Sudah berhasil dijalankan. Jadi dia itu membuat tuple berbeda dengan list tadi. Jadi ini isi tuple ini tidak bisa diubah setelah dibuat. Kalau yang list tadi kan masih bisa nih diubah-ubah dengan perintah yang sudah kita coba di atas tadi. Kemudian kita coba jalankan tipe mytuple. Nah, tipenya itu adalah tuple. Jadi dia itu mengecek tipe data. Jadi hasilnya tuple. Nah, untuk dir mytuple ini dia itu menampilkan daftar metode atau fungsi yang tersedia untuk objek tuple. Lanjut ada help ini. Help ini masih sama seperti yang di atas tadi. Dia itu menampilkan cara penggunaan fungsi indeks pada tuple. Kita coba isi mytuple-nya itu berhasil. Kita jalankan tipenya masih tuple. Jadi kita lihat nih mytuple. Nah, 4, 10, 8. Jadi ada 3 indeks. Lanjut kita ke ini struktur dataset. Nah, ini sudah kita jalankan myset. Sama sih seperti yang di atas juga. Jadi dia membuat set akan otomatis menghapus nilai yang duplikat atau seperti angka 1 dan 3 yang ditulis 2 kali. Kita cek tipenya set.
Nah, di reset ini sama seperti yang di atas juga, dia itu menampilkan daftar metode yang tersedia untuk set seperti add, remove, dan union, dan lain-lain. Lanjut, kita akan ke struktur data dictionary. Jadi di sini ada sintaks my dictionary sama dengan pertama itu 10, kedua itu 13,5, datanya ada hello world, list key-nya 1, hello 3,4 dan true, kemudian diction LV2 itu ada key 1, 23,5 dan isi datanya itu false. 10 high dan 14,7 itu false. Kita akan jalankan. Nah, sudah berhasil. Jadi dia itu membuat dictionary yang berisi pasangan key dan value. Jadi kuncinya bisa berupa string, integer, atau float. Nah, untuk tipe dictionary-nya ini adalah dict. Dia itu ngecek tipe data. Jadi tipe datanya itu ini. Kemudian my dictionary itu menampilkan seluruh seluruh isi dictionary. Nah, isi dictionary yang atas ini maka akan tampil di sini. Sama seperti tipe, kemudian tuple yang di atas. Nah, kita akan coba menjalankan my dictionary yang bawah ini. Kedua, dia itu mengakses nilai yang tersedia pada kunci kedua. Jadi kita jalankan. Nah, hasilnya 3,5. Nah, betul ya, untuk K2 itu hasilnya isinya 13,5. Nah, kita lanjut ke struktur conversion. Sama, kita buat list baru, kemudian kita ngecek. Nah, kita cek. Nah, MySet ini dia nampilin hasil konversi, hasil akan berisi elemen unik saja. Jadi hasilnya ada 1, 2, 4, 5 dan hello. Mungkin itu aja untuk video saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.